Kita hidup di dunia yang sibuk memanggil nama Tuhan, tapi lupa menolong tetangga yang kelaparan. Apa jadinya kalau sebuah negara punya jutaan orang taat berdoa, tapi tetap miskin, korup, dan penuh kebencian? Apakah agama masih jadi cahaya atau justru telah padam, digantikan oleh simbol kosong dan suara keras yang membungkam nurani? Inilah 5 negara paling agamis di dunia, yang nyatanya lebih dekat ke neraka daripada ke surga. 1. Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Doa selalu terdengar, kajian agama di mana-mana, masjid dan pesantren terus dibangun, tayangan religi bertebaran setiap bulan Ramadan. Negara ini sangat bangga menyebut dirinya sebagai negeri religius. Tapi lihat kenyataannya. Korupsi merajalela, bukan hanya di pusat kekuasaan, tapi juga pada dana umat. Dana haji dikorup, bansos dijarah, lembaga keagamaan kadang ikut bermain politik, dan rakyat kecil disuruh bersabar sambil diberi ayat penghiburan. Ini ujian dari Tuhan, kata mereka. Tapi ujian siapa? Dari Tuhan atau dari sistem yang jahat? Tempat ibadah minoritas masih saja dibakar, ditutup, dihalangi. Gereja tanpa IMB dianggap ancaman, padahal mereka hanya ingin berdoa dalam damai. Ketika ada perbedaan keyakinan, yang terdengar adalah pekikan massa. Kafir, sesat, usir, dan tragisnya hukum tunduk, aparat diameter. Bahkan ada yang tersenyum menyaksikan diskriminasi berlangsung atas nama Tuhan. Indonesia terlihat suci dari luar, tapi sering menindas kasih di dalam. Yesus berkata dengan sangat tajam, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Sebab kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu bagian dalam cawan itu, maka bagian luarnya juga akan menjadi bersih." Matius pasal 23 ayat 25 dan 26. Indonesia adalah cawan yang penuh simbol-simbol kesalehan. Tetapi jika bagian dalamnya masih kotor oleh rakusnya elit, diamnya aparat, dan diamnya orang baik yang takut bicara, maka semua kesalehan itu hanya kosmetik spiritual. Dan Tuhan tidak pernah tertarik pada kemasan. Ia melihat hati, Ia melihat sistem, Ia melihat apakah ibadah kita menyentuh orang lapar, orang tertindas, orang yang dikucilkan. Bukankah ini puasa yang kukehendaki, membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, membebaskan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau membagi rotimu kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Itu baru ibadah, bukan sekadar seremonial, bukan cuma soal tutup aurat atau hadir di masjid, tapi soal bagaimana kita memperlakukan yang lemah, yang miskin, dan yang berbeda. Karena kalau negeri ini terus menutup mata terhadap keadilan dan terus memaksa rakyat miskin bersabar tanpa membenahi sistem, maka iman yang diagungkan hanya akan jadi berhala baru yang membungkam kritik dan memuliakan penindas. 2. Pakistan. Ketika kesalehan dipakai untuk memaksakan kebenaran, Pakistan adalah negara yang menjadikan agama sebagai fondasi identitas nasional. Sejak dekade 1980-an, hukum, pendidikan, bahkan kebebasan berpikir ditundukkan di bawah satu tafsir agama dominan. Akibatnya, minoritas agama dibungkam dan diteror. Bom bunuh diri dan serangan atas nama Tuhan menjadi hal biasa. Sekolah-sekolah dibakar dan pemimpin ekstremis bebas bicara kekerasan atas nama iman. Undang-undang agama digunakan untuk menjerat siapa saja yang berpikir berbeda. Hukum tidak lagi bicara keadilan, tapi berubah jadi alat pemaksaan satu versi kebenaran. Agama yang seharusnya menjadi sumber damai justru dijadikan alat ideologis untuk menaklukkan sesama. Celakalah kamu,
Sebab kamu mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Matius pasal 23 ayat 23. Dan inilah peringatan keras bagi dunia. Ketika satu agama dipaksakan sebagai satu-satunya kebenaran dan semua suara lain dibungkam, maka kekerasan atas nama Tuhan tidak bisa dihindari. Barang siapa berkata, "Akulah mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. 1 Yohanes 4:20. Renungan ini bukan soal menyerang agama tertentu, tetapi untuk mengingatkan, Tuhan tidak pernah menitipkan kebenaran untuk dijaga dengan senjata dan ketakutan. Kebenaran yang sejati harus membawa damai, bukan dominasi. Pakistan adalah contoh nyata. Agama yang dipaksakan bukan membawa surga, tapi menciptakan neraka di bumi. 3. Honduras, ketika doa tak mampu mengusir teror. Di Honduras, 90% rakyatnya mengaku bahwa agama sangat penting dalam hidup mereka. Gereja-gereja penuh setiap minggu, nyanyian pujian menggema setiap hari Minggu. Namun di luar pintu gereja, teror geng, kekerasan dan kemiskinan ekstrem terus menghantui rakyat. Honduras memiliki angka pembunuhan tertinggi di dunia, kartel narkoba menguasai jalanan, banyak remaja dipaksa jadi kurir atau dibunuh. Negara tak sanggup menegakkan hukum atau memberikan perlindungan. Ironisnya, meski agama begitu dijunjung tinggi, kejahatan justru tumbuh tanpa henti. Agama dijalankan sebagai ritual, tapi gagal melahirkan keadilan dan kepedulian sosial. Firman Tuhan menghardik bangsa yang terlihat religius, namun buta terhadap penderitaan sesamanya. Seperti yang tertulis di dalam Amos, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Honduras menunjukkan kepada dunia bahwa ritual keagamaan tanpa aksi nyata hanyalah gema kosong. Tuhan tidak hanya ingin kita menyembah, Ia ingin kita membela mereka yang tertindas. Dan ketika kejahatan dibiarkan demi stabilitas, maka gereja kehilangan terang Kristus itu sendiri. 4. Nigeria. Ketika nama Tuhan dijadikan alasan untuk membantai Nigeria, adalah salah satu negara paling religius di dunia, dengan 2 agama besar, Islam dan Kristen. Namun alih-alih hidup dalam harmoni, agama di negara ini sering dijadikan alat pembenaran untuk kekerasan dan balas dendam. Ribuan orang dibunuh atas nama Tuhan. Kelompok ekstrem seperti Boko Haram menculik anak-anak, membakar gereja dan sekolah, dan menyebarkan horor. Negara gagal melindungi rakyatnya. Para pejabat lebih sibuk cari restu elit agama daripada memperjuangkan keadilan. Agama tidak lagi menjadi sumber kasih, tapi berubah menjadi bahan bakar untuk kebencian antar saudara. Yesus mengingatkan, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, jika kamu saling mengasihi." Yohanes pasal 13 ayat 35. Tetapi di Nigeria, kasih digantikan dengan ideologi, dan ketika ideologi lebih kuat dari kemanusiaan, maka Tuhan pun dikaburkan oleh fanatisme. Jika kamu menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia pasal 5 ayat 15. Nigeria adalah peringatan, agama yang tidak diawasi oleh nurani dan akal sehat akan menjelma menjadi alat pembantaian. Dan ketika cinta Tuhan digantikan dengan kebencian terhadap sesama, maka terang Injil padam dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang menyamar sebagai cahaya. 5. Ethiopia. Iman dijadikan identitas, darah mengalir atas nama Tuhan. Ethiopia adalah salah satu negara tertua dalam sejarah agama. Kristen Ortodoks dan Islam sudah berakar kuat sejak ribuan tahun. Hampir seluruh penduduknya mengaku bahwa agama adalah hal terpenting dalam hidup mereka. Tapi fakta di lapangan sangat jauh dari damai. Ethiopia masih dilanda perang saudara berdarah. Konflik antara pemerintah pusat dan kelompok etnis di wilayah Tigray, Amhara, dan Oromia telah menewaskan puluhan ribu orang
dan membuat jutaan warga mengungsi. Perbedaan keyakinan dan etnis dijadikan alasan sah untuk membunuh dan membakar desa-desa. Simbol-simbol agama dikibarkan, sementara darah mengalir di jalan-jalan. Gereja dibakar oleh mereka yang membawa salib. Masjid dihancurkan oleh mereka yang mengaku bertuhan. Inilah tragedi ketika agama dijadikan identitas, bukan sarana kasih dan perdamaian. Tuhan Yesus pernah menangis atas Yerusalem karena mereka menyembah Allah tetapi membunuh para nabi. Dan hari ini kita menyaksikan itu terjadi lagi di Ethiopia. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Kamu sendiri tidak masuk, dan orang yang hendak masuk, kamu halang-halangi. Matius pasal 23 ayat 13. Mereka bicara tentang sorga, tapi menjadi penghalang bagi sesama manusia untuk hidup damai di bumi. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan etnis, maka yang lahir bukan kasih, tapi kekerasan berjubah kekudusan. Jika aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Ethiopia mengajarkan kita satu hal pahit. Agama tanpa kasih bukan hanya kosong, tapi mematikan. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Sore ini kita sudah menyaksikan satu kenyataan yang pahit tapi penting. Bahwa kesalehan lahiriah seberapa sering kita menyebut nama Tuhan, membangun tempat ibadah, atau melakukan ritual tidak menjamin hadirnya kasih, keadilan, atau kemanusiaan. Indonesia, Ethiopia, Pakistan, Nigeria, dan Honduras adalah contoh nyata. Negara-negara yang penuh simbol iman, tapi kosong dari perlindungan bagi yang lemah. Agama dijunjung tinggi, tapi hati nurani sering diabaikan. Tapi kita diajak untuk tidak hanya melihat keluar, melainkan merenung ke dalam. Apakah kita juga menjalani iman hanya di permukaan? Apakah kita menyembah Tuhan tapi menutup mata dari ketidakadilan? Apakah kita aktif di kegiatan rohani, tapi pasif terhadap penderitaan sesama? Yesus tidak mencari orang yang paling fasih bicara tentang surga. Dia mencari orang yang berani membawa cahaya di tengah gelapnya dunia. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius pasal 5 ayat 6.
Maka renungan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan kesadaran bahwa agama yang sejati adalah ketika kita membela yang tertindas, menolak ikut dalam korupsi moral, mengasihi mereka yang berbeda, dan berani melawan sistem yang menindas atas nama Tuhan. Sebab iman yang benar tidak menindas tapi membebaskan. Dan Tuhan tidak hadir dalam suara yang paling lantang, melainkan dalam hati yang mengasihi, adil, dan tulus. Mari kita renungkan, apakah kita sedang membela Tuhan atau sedang menggunakan Tuhan untuk membela diri kita sendiri? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu.
Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian,
dan keyakinan dalam hati kita semua bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.